Bayangkan teman-teman, badai besar sedang datang. Kerajaan Israel Utara pada abad ke-8 sebelum Masehi seperti perahu kecil di tengah lautan yang ganas. Kekaisaran Asyur yang besar dan kuat seperti monster laut yang siap menelan mereka. Di Samaria, ibu kota Israel, semua orang dipenuhi rasa takut. Di tengah kekacauan ini muncullah Raja Hosea. Ia adalah raja terakhir dari kerajaan yang sudah berdiri selama lebih dari 200 tahun. Hosea mewarisi kerajaan yang lemah, terpecah belah dan hampir hancur. Asyur semakin menekan, upeti yang diminta semakin banyak. Kerajaan-kerajaan tetangga yang dulunya teman sekarang tunduk pada Asyur. Hosea berada di persimpangan jalan. Ia harus memilih tunduk pada Asyur atau melawan dan mempertaruhkan nasib kerajaannya. Pilihan yang sangat sulit bagi seorang raja baru. Hosea menjadi raja pada tahun 732 sebelum Masehi setelah mengalahkan Pekah, raja sebelumnya. Ini menunjukkan betapa tidak stabilnya keadaan di kerajaan Israel Utara saat itu. Hosea kemungkinan besar didukung oleh orang-orang yang tidak suka pada Asyur. Tapi Asyur terlalu kuat untuk dilawan secara langsung. Awalnya Hosea memilih untuk tunduk pada Asyur dan membayar upeti kepada Raja Tiglat-Pileser ketiga, Raja Asyur yang terkenal kejam. Mungkin bahkan Pekah, raja sebelumnya. Ini menunjukkan betapa tidak stabilnya keadaan di kerajaan Israel Utara saat itu. Hosea kemungkinan besar didukung oleh orang-orang yang tidak suka pada Asyur. Tapi Asyur terlalu kuat untuk dilawan secara langsung. Awalnya Hosea memilih untuk tunduk pada Asyur dan membayar upeti kepada Raja Tiglat-Pileser ketiga, Raja Asyur yang terkenal kejam. Mungkin bahkan Pekah, raja sebelumnya. Ini menunjukkan betapa tidak stabilnya keadaan di kerajaan Israel Utara saat itu. Hosea kemungkinan besar didukung oleh orang-orang yang tidak suka pada Asyur. Tapi Asyur terlalu kuat untuk dilawan secara langsung. Awalnya Hosea memilih untuk tunduk pada Asyur dan membayar upeti kepada Raja Tiglat-Pileser ketiga, Raja Asyur yang terkenal kejam. Mungkin bahkan Pekah, raja sebelumnya. Ini menunjukkan betapa tidak stabilnya keadaan di kerajaan Israel Utara saat itu. Hosea kemungkinan besar didukung oleh orang-orang yang tidak suka pada Asyur. Tapi Asyur terlalu kuat untuk dilawan secara langsung. Awalnya Hosea memilih untuk tunduk pada Asyur dan membayar upeti kepada Raja Tiglat-Pileser ketiga, Raja Asyur yang terkenal kejam. Mungkin bahkan Pekah, raja sebelumnya. Ini menunjukkan betapa tidak stabilnya keadaan di kerajaan Israel Utara saat itu. Hosea kemungkinan besar didukung oleh orang-orang yang tidak suka pada Asyur. Tapi Asyur terlalu kuat untuk dilawan secara langsung. Awalnya Hosea memilih untuk tunduk pada Asyur dan membayar upeti kepada Raja Tiglat-Pileser ketiga, Raja Asyur yang terkenal kejam. Mungkin bahkan Pekah, raja sebelumnya. Ini menunjukkan betapa tidak stabilnya keadaan di kerajaan Israel Utara saat itu. Hosea kemungkinan besar didukung oleh orang-orang yang tidak suka pada Asyur. Tapi Asyur terlalu kuat untuk dilawan secara langsung. Awalnya Hosea memilih untuk tunduk pada Asyur dan membayar upeti kepada Raja Tiglat-Pileser ketiga, Raja Asyur yang terkenal kejam. Mungkin bahkan Pekah, raja sebelumnya. Ini menunjukkan betapa tidak stabilnya keadaan di kerajaan Israel Utara saat itu. Hosea kemungkinan besar didukung oleh orang-orang yang tidak suka pada Asyur. Tapi Asyur terlalu kuat untuk dilawan secara langsung. Awalnya Hosea memilih untuk tunduk pada Asyur dan membayar upeti kepada Raja Tiglat-Pileser ketiga, Raja Asyur yang terkenal kejam. Mungkin bahkan Pekah, raja sebelumnya. Ini menunjukkan betapa tidak stabilnya keadaan di kerajaan Israel Utara saat itu. Hosea kemungkinan besar didukung berbaur dengan bangsa-bangsa lain, meninggalkan sedikit jejak keberadaan mereka. Peristiwa ini, yang dikenal sebagai hilangnya 10 suku Israel, menjadi misteri sejarah yang terus dipertanyakan hingga saat ini. Beberapa orang percaya bahwa mereka masih ada di suatu tempat, menunggu untuk ditemukan kembali. Namun yang pasti adalah pengusiran massal ini menciptakan diaspora yang luas bagi bangsa Israel. Mereka tersebar di seluruh timur dekat, membawa serta budaya dan agama mereka. Kejatuhan kerajaan Israel Utara merupakan peristiwa penting dalam sejarah bangsa Israel. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan Tuhan, dosa dan akibatnya. Mengapa Tuhan membiarkan kerajaannya dihancurkan dan umatnya dibuang? Kitab Raja-Raja yang mencatat sejarah kerajaan Israel dan Yehuda memberikan penjelasan. Kejatuhan Israel dikaitkan dengan dosa mereka, terutama penyembahan berhala dan ketidakadilan sosial.
Raja-raja Israel termasuk Hosea dituduh telah menjauhkan bangsa itu dari Tuhan. Mereka membangun altar-altar bagi dewa-dewa asing dan mengikuti praktik-praktik keagamaan yang bertentangan dengan ajaran Yahweh. Ketidakadilan sosial juga merajalela di kerajaan Israel Utara. Orang kaya semakin kaya, sementara orang miskin semakin tertindas. Nabi-nabi seperti Amos dan Hosea mengecam ketidakadilan ini dan memperingatkan akan datangnya hukuman Tuhan. Hosea, meskipun menjadi raja terakhir kerajaan Israel Utara, seringkali terlupakan dalam sejarah. Ia terjebak di antara raja-raja lalim yang mendahuluinya dan tragedi kejatuhan kerajaannya. Namun, kisah Hosea memberikan pelajaran berharga bagi kita. Ia adalah seorang raja yang menghadapi masalah politik dan militer yang rumit. Keputusannya, meskipun didasari niat baik, justru membawa kehancuran bagi kerajaannya. Kisah Hosea juga mengingatkan kita akan bahaya kesombongan dan menggantungkan harapan pada kekuatan manusia semata. Aliansinya dengan Mesir yang ia harapkan dapat menyelamatkan Israel justru menjadi bumerang. Meskipun Hosea mungkin bukan raja yang saleh seperti Daud atau Hizkia, kisahnya tetap relevan hingga saat ini. Ia mengingatkan kita akan akibat dari dosa baik dalam skala individu maupun nasional. Untuk memahami sepenuhnya kejatuhan kerajaan Israel Utara, kita perlu melihat kembali sejarahnya. Kerajaan ini lahir dari perpecahan kerajaan bersatu Israel setelah kematian Raja Salomo pada sekitar tahun 930 sebelum Masehi. Perpecahan ini didasari oleh perselisihan internal dan perebutan kekuasaan. Kerajaan Israel Utara dengan 10 suku mendirikan ibu kotanya di Samaria. Sementara kerajaan Yehuda dengan 2 suku tetap berpusat di Yerusalem. Sejak awal, kerajaan Israel Utara diwarnai oleh ketidakstabilan politik dan agama. Para rajanya seringkali lalim dan tidak setia kepada Yahweh. Penyembahan berhala tersebar luas dan ketidakadilan sosial merajalela. Perpecahan kerajaan juga melemahkan Israel secara keseluruhan. Kerajaan Israel Utara dan Yehuda seringkali terlibat konflik satu sama lain, melemahkan pertahanan mereka terhadap ancaman eksternal. Kitab Raja-Raja dengan tegas menyatakan bahwa dosa-dosa bangsa Israel adalah penyebab utama kejatuhan mereka. Penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, dan ketidaktaatan kepada Tuhan dianggap sebagai akar dari semua masalah mereka. Kitab Raja-Raja mencatat bagaimana raja-raja Israel Utara, sejak Yerobeam Raja pertama, mendirikan altar-altar bagi dewa-dewa asing. Mereka takut jika rakyatnya pergi ke Yerusalem untuk beribadah, mereka akan kembali bersatu dengan kerajaan Yehuda. Praktik-praktik keagamaan yang menyimpang ini, termasuk penyembahan Baal dan Asitoret, dipandang sebagai penghinaan terhadap Yahweh. Para nabi memperingatkan bahwa Tuhan akan menghukum Israel atas ketidaksetiaan mereka. Ketidakadilan sosial juga merajalela di kerajaan Israel Utara. Orang kaya menindas orang miskin dan korupsi merajalela di antara para pemimpin. Nabi Amos mengecam ketidakadilan ini dengan keras. Kisah Hosea dan keruntuhan kerajaan Israel Utara merupakan pengingat yang jelas tentang akibat dari dosa dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa bahkan kerajaan yang paling kuat pun dapat runtuh jika mereka berpaling dari jalan Tuhan. Lebih dari sekadar catatan sejarah, kisah ini juga memberikan pelajaran moral dan spiritual yang abadi. Ia mengajarkan kita tentang pentingnya kesetiaan, keadilan, dan kerendahan hati. Kisah saya juga menyorotkan doing belajar dari kita lalu. Keruntuhan kerajaan Israel Utara terus menjadi rancangan sejangsis agar mengelangi kedesanan semua. Kisah Raja Hosea dan keruntuhan kerajaan Israel Utara merupakan bagian penting dari sejarah bangsa Israel. Peristiwa ini memberikan pelajaran berharga tentang akibat dari dosa, pentingnya kesetiaan kepada Tuhan, dan bahaya kesombongan. Meskipun kerajaan Israel Utara telah lama runtuh, kisahnya tetap relevan hingga saat ini. Ia mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah terletak pada kekuatan militer atau aliansi politik.